Selamat bertemu kembali jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan kembali menjalani pemahaman Alkitab bersama setiap hari Rabu. Dan malam hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu menjadi dewasa. Menjadi dewasa adalah harapan setiap orang. Nah, karena itu untuk mendalami PA ini bersama-sama kita akan membahasnya dari Injil Matius pasal 23 ayat 1 sampai 12. Dan sebelum bersama-sama kita akan memulai pemahaman Alkitab pada malam hari ini, mari bersama-sama kita mendengar persembahan pujian dari Ibu Wening Hastanti. Selamat mendengarkan. Hanya anugerah-Mu buat hidupku
Baik, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita melaksanakan pemahaman Alkitab bersama, mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus supaya kita bisa memahami, mengerti, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini bersama-sama kami berkumpul untuk pemahaman Alkitab bersama. Kiranya Engkau berkenan mengurapi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami mengerti, kami percaya, dan kami taat akan kebenaran firman-Mu. Karena kebenaran firman-Mu akan memerdekakan kami dan membawa kami untuk menikmati segala berkat-berkat Tuhan. Hamba-Mu sendiri Tuhan sucikan dan kuduskan, penuh dengan hikmat dan kuasa dari surga, sehingga dapat menyampaikan firman-Mu dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami mohon. Amin. Baik saudara, kita akan membahas sebuah tema menjadi dewasa yang akan kita dasari dari Injil Matius 23 ayat 1 sampai 12. Berkaitan dengan tema menjadi dewasa, perlu kita pahami bersama bahwa setiap orang tua berharap anak-anaknya tumbuh dan menjadi dewasa. Tidak ada seorang pun orang tua yang tidak berharap anaknya bertumbuh menjadi dewasa. Dan pemahaman tentang dewasa ini juga membawa supaya anak ini bertumbuh, bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Demikian juga dalam kehidupan iman kita. Tuhan juga berharap, Tuhan menghendaki supaya kehidupan iman kita itu terus bertumbuh dan menjadi dewasa. Nah karena itu untuk menjadi dewasa itu bukan sulapan, bukan simsalabim, tetapi itu sebuah proses yang harus dijalani. Dan tidak hanya sekedar menjalani proses, untuk menjadi dewasa kita harus berproses dan belajar dari proses itu. Nah belajar dari proses itulah yang akan membuat kita menjadi semakin dewasa. Orang bijak mengatakan pengalaman adalah guru yang baik. Nah kalau kita mau belajar dari pengalaman kita hidup bersama Tuhan, maka itu akan membuat kita semakin dewasa. Nah karena itu kita belajar untuk berproses menjadi dewasa. Karena menjadi dewasa adalah sebuah keharusan. Baik saudara yang dikasih Tuhan, kita akan membuka dari Injil Matius pasal 23. Dan saya akan membacakan bagi saudara semua. Demikian firman Tuhan, Injil Matius pasal 23 ayat 1 sampai yang ke-12. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbe yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian saudara firman Tuhan yang akan menjadi dasar kita untuk membahas sebuah tema menjadi dewasa. Kalau kita membaca ayat-ayat tadi, kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah, mengapa Tuhan Yesus mengecam mereka? Siapa sih ahli-ahli Taurat
Dan siapa orang-orang Farisi ini? Kita tahu bahwa orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mereka bukan orang sembarangan. Mereka adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang hukum-hukum Allah, kitab-kitab Allah. Mereka menguasai betul dan mereka menduduki kursi Musa. Mereka adalah kelompok orang yang sungguh-sungguh dihormati karena kedudukannya menduduki kursi Musa. Artinya apa? Mereka adalah orang-orang yang punya jabatan pemimpin dalam umat Israel. Mereka bertugas mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Mereka juga menghakimi hukum-hukum Tuhan. Mereka menentukan, itulah menduduki kursi Musa. Mereka punya jabatan. Dan saudara dikasih Tuhan, tetapi Tuhan Yesus mengecam mereka. Nah, kenapa demikian? Ternyata mereka ini orang yang berpengetahuan, mereka hafal Taurat Tuhan, syariah agama mereka sangat menguasainya, dan mereka saleh mentaati hukum-hukum Taurat, bahkan mentaati tanpa celah. Mereka berupaya untuk melakukan yang demikian. Ternyata mereka yang memang bertugas mengajarkan itu, mereka mengajarkan kebenaran-kebenaran Taurat Tuhan, tetapi mereka sendiri tidak melakukannya. Nah, ini yang terjadi sehingga menimbulkan banyak respon dari umat yang menjadi apatis. Kenapa? Karena mereka mengajarkan tetapi mereka sendiri tidak melakukannya. Itulah yang membuat Tuhan Yesus mengecam mereka atas kedudukan mereka yang harusnya menjadi pengajar bagi bangsa Israel. Yang berikutnya adalah ternyata ketaatan mereka mentaati hukum-hukum agama itu dilakukan bukan untuk Tuhan, bukan sebagai wujud ketaatan hormat kepada Tuhan. Tetapi yang sangat menarik di sini justru mereka semua itu melakukannya supaya dilihat orang. Mereka mencari pujian, mencari hormat dari manusia. Ini sesuatu yang sangat menarik yang perlu kita perhatikan. Ternyata mereka berpengetahuan tinggi, mereka ketaatannya luar biasa, tetapi semua itu dilakukan bukan untuk Tuhan, bukan karena mengasihi Tuhan, tetapi dilakukan justru supaya dilihat orang. Mereka suka duduk di depan dan tampil di depan karena apa? Ingin dipuji orang, ingin dihormati orang. Dan itu memang sifat dasar manusia. Siapa sih yang tidak ingin dipuji? Siapa yang tidak ingin dihormati? Dan orang-orang yang punya kedudukan dan menduduki kursi Musa ini melakukannya demikian. Dan ternyata mereka juga suka dipanggil rabi, karena rabi itu artinya guru. Dengan demikian mereka merasa statusnya itu lebih tinggi dari mereka yang lain. Dan ini adalah sebuah kesombongan yang luar biasa, kemunafikan yang luar biasa. Orang Jawa bilang gajah dibelangkoni. Ya mana mungkin ada gajah dibelangkoni, belangkonnya seberapa saudara. Itu artinya mereka mengajarkan tetapi tidak melakukan. Mereka munafik dengan apa yang mereka lakukan. Mereka menyembah Tuhan, mentaati, melakukan hukum Tuhan. Ternyata motivasinya supaya dilihat orang. Itulah yang membuat Tuhan Yesus mengecam mereka. Bukan karena mereka pintar hukum Taurat. Bukan karena dia taat hukum Taurat. Itu baik. Tetapi ketika itu dilakukan bukan untuk Tuhan, tetapi dilakukan untuk diri sendiri supaya dilihat orang, supaya dihormati, supaya dipuji, itu menjadi sesuatu yang sangat salah. Nah, itulah yang dikecam oleh Tuhan Yesus. Nah, di dalam bacaan kita selanjutnya, karena itu Tuhan Yesus memberi nasihat kepada para muridnya. Apa nasihat Tuhan Yesus di sini? Nah, nasihat inilah yang menjadikan kita untuk menjadi dewasa di dalam beragama, dewasa dalam menjalani kehidupan iman kita. Nah, di dalam bacaan kita nasihat Tuhan Yesus adalah turuti ajarannya, jangan perbuatan mereka. Ini penting saudara, turuti ajarannya, jangan perbuatan mereka. Saudara dikasih Tuhan, seringkali ada jemaat yang kecewa karena melihat pemimpin-pemimpin agama ternyata mereka hanya ngomong tok, mengajarkan tok, tetapi tidak melakukan. Orang bilang jargoni,
Maka ketika orang ini tampil untuk mengajarkan, orang sudah apatis. Allah percuma hanya mengajarkan saja, tapi dia sendiri tidak melakukan. Ini godaan, saudara. Ketika kita memiliki pemahaman yang demikian, itu justru akan merugikan kita sendiri. Ketika kita melihat orang, melihat perbuatan orang, dan kita melihat perbuatan yang tidak berkenan kepada diri kita, tidak seperti yang kita harapkan, kita menjadi kecewa, maka kita menutup hati, menutup pikiran kita terhadap apa yang diajarkan. Padahal yang diajarkan adalah kebenaran. Nah, Tuhan Yesus tidak ingin supaya kita terjebak ke sana, supaya kita menjadi rugi. Tetapi Tuhan mengajak kita untuk dengarkan, turuti ajarannya, jangan perbuatannya. Ini mengajak kita untuk menjadi semakin dewasa. Berpikir kepada esensi, tidak melihat perbuatan tetapi melihat ajaran. Dengarkan ajarannya, turuti ajarannya, bukan perbuatannya. Karena mereka adalah orang-orang yang menduduki kursi Musa. Mereka berjabatan, Tuhan Yesus mengakui jabatan mereka sebagai pengajar bangsa Israel. Nah, karena itu nasihat Tuhan Yesus, turuti ajarannya, jangan perbuatannya. Yang kedua, saudara, nasihat Tuhan Yesus apa? Dikatakan ternyata mereka itu suka disebut rabi. Karena rabi itu memiliki kedudukan yang tinggi. Maka Tuhan Yesus memberi nasihat, jangan kamu suka dipanggil rabi. Jangan kamu suka disebut pemimpin. Jangan kamu suka disebut bapak. Karena hanya satu rabimu, hanya satu bapamu. Yaitu Allah yang ada di surga. Bapa yang ada di surga. Artinya apa, saudara? Artinya di sini nasihat Tuhan Yesus supaya kita itu tidak memfokuskan kepada manusia, kepada jabatan seseorang, tetapi fokus kepada Tuhan. Arah hidup kita, arah iman kita bukan kepada manusia, bukan kepada jabatan, tetapi kepada Tuhan yang ada di surga. Dialah pemimpin kita, dialah rabi kita, dialah guru kita, dialah bapa kita. Itu nasihat. Karena kalau orang memandang orang, menjadikan orang sebagai panutan, menjadikan orang sebagai teladan, mereka akan kecewa. Karena manusia bukan makhluk yang sempurna, tidak ada manusia yang sempurna. Karena itu Tuhan mengajak kita untuk mengarahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Yang berikutnya nasihat Tuhan Yesus di sini adalah, barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Tetapi barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Nah, saudara, ini ajaran Tuhan Yesus supaya kita merendahkan diri. Untuk menjadi dewasa, kerendahan hati itu menjadi penting. Merendahkan diri di hadapan Tuhan, di hadapan sesama itu menjadi penting. Karena kalau tidak, kita akan menjadi sombong, kita akan menjadi tinggi hati, dan itu tidak akan pernah membuat kita menjadi semakin dewasa. Itulah nasihat Tuhan Yesus. Dari melihat perilaku para ahli Taurat, orang Farisi yang demikian itu, maka Tuhan Yesus memberikan nasihat-nasihatnya. Nah, itulah gambaran yang terjadi dalam bacaan kita Injil Matius 23 ayat 1 sampai 12. Nah, sekarang saudara-saudara dikasih Tuhan, kita akan masuk dari analisa tadi, dari teks tadi, pesan apa yang kita dapat untuk menjadi dewasa. Saudara yang dikasih Tuhan, pesan yang kita dapat untuk menjadi dewasa adalah yang pertama, turuti ajaran mereka, bukan perbuatan mereka. Untuk hidup menjadi dewasa, seringkali dalam kehidupan kita bergereja bersama, seringkali dipengaruhi oleh perbuatan orang lain. Ketika perbuatan orang lain itu tidak sesuai seperti yang kita harapkan, kita menjadi kecewa. Ketika perbuatan-perbuatan tidak sesuai dengan norma-norma yang ada, kita menjadi kecewa. Nah, ketika kita menjadi kecewa, kita menjadi marah, kita menjadi benci, dan akhirnya terjadi penolakan. Yang rugi siapa, saudara? Yang rugi kita. Karena kita akan mengalami sesuatu yang tidak menggembirakan ketika kita berorientasi pada perbuatan. Memang perbuatan-perbuatan mereka mengecewakan. Ya jelas, karena memang tidak ada manusia yang sempurna.
Karena itu untuk menjadi dewasa, dengarkan ajaran mereka. Fokus kepada kebenaran firman Tuhan, kepada ajaran, bukan pada perbuatan mereka. Jadi yang kita dengar, yang kita ambil ajarannya, firmannya kita ambil. Kita jangan tergoda untuk mencampur adukan ajaran ini dengan perbuatannya. Memang idealnya jarkoni, iso ngajar, iso nglakoni. Bukan iso ngajar, ora iso nglakoni. Tetapi idealnya memang begitu. Tapi realita yang terjadi tidak semua orang bisa begitu. Karena memang manusia tidak sempurna. Supaya kita tidak rugi dan menjadi kecewa dan kita sendiri jatuh, maka Tuhan mengajak kita untuk terus menjadi dewasa. Hidup iman kita jangan terpengaruh oleh perbuatan-perbuatan mereka. Jangan menjadi kecewa dengan perbuatan mereka. Jangan menjadi iri dengan perbuatan mereka. Jangan menjadi marah. Tetapi dengarkan ajaran dan lakukanlah firman Tuhan. Ajaran mereka, kebenaran firman Tuhan. Nah, itu akan mendorong kita untuk semakin dewasa. Yang kedua, saudara, pesan yang kedua, yaitu fokus mengarahkan hidup kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Tuhan katakan, jangan kamu mau disebut sebagai Bapa, karena hanya satu Bapamu, yaitu yang ada di surga. Jangan kamu menjadi pemimpin, disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Jangan kamu suka disebut sebagai Rabi, karena hanya satu Rabi, yaitu Tuhan yang ada di surga. Nah, saudara dikasih Tuhan, artinya apa? Semua ini mengarahkan kepada kita supaya kita itu fokus kepada Tuhan. Dalam hidup kita beragama, dalam hidup kita beriman, iman kita itu diarahkan kepada Tuhan. Tuhan menjadi rujukan, Tuhan menjadi tujuan hidup kita, Tuhan menjadi sumber hidup kita, menjadi pengharapan kita. Tuhan, bukan yang lain, bukan Rabi dunia, bukan pemimpin dunia, bukan Bapa dunia, tetapi Bapa yang di surga, Guru yang sejati, yaitu Tuhan Yesus. Kita diajak untuk mengarahkan hidup hanya kepada Dia, bukan kepada yang lain, saudara. Kalau kita mengarahkan hidup kepada yang lain, jelas kita akan menjadi kecewa dan itu akan menghambat proses pertumbuhan kita. Kita tidak akan menjadi semakin dewasa karena berkutat dengan kecewaan dan iri hati. Karena Tuhan Yesus ingin mengajak kita supaya kita fokus kepada Bapa yang di surga, kepada Tuhan. Sebagaimana tema gereja kita, bersama mengikut Sang Gembala Agung. Seluruh jemaat bersama-sama mengarahkan perhatiannya bukan kepada pendeta, bukan kepada majelis, tetapi kepada Tuhan Yesus Sang Gembala Agung. Bersama-sama ke sana mengarahkan hidup bersama. Bahkan dalam Filipi pasalnya yang kedua ayat 5 dikatakan, hendaklah dalam hidupmu bersama engkau mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Artinya dalam kehidupan bersama kita mengarahkan hidup ini hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Itu pesan yang kedua. Dan yang ketiga untuk menjadi dewasa, yaitu rendah hati. Barang siapa menjadi besar di antara kamu, hendaklah dia menjadi pelayan di antaranya. Barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Tetapi barang siapa merendahkan diri, akan ditinggikan. Itu apa artinya? Kita diajak untuk rendah hati. Dan rendah hati itu artinya melayani, bukan dilayani. Nah, kecenderungan manusia, anak-anak itu suka kalau dipuji. Anak-anak itu suka kalau dilayani. Anak-anak suka itu. Dia akan iri kalau ada orang lain lebih diperhatikan lebih daripadanya. Nah, saudara dikasih Tuhan, saya punya cucu 2. Ketika yang satu diperhatikan orang lain, yang satu ini jadi jealous, menjadi iri gitu ya. Nah, itu anak-anak. Anak-anak memang suka dipuji, anak-anak suka gitu ya, diperhatikan. Contoh aja, anak-anak itu ketika sulit makan, tetapi ketika makan dan dia mau makan dipuji, wah hebat kamu pinter. Kalau makannya banyak nanti jadi besar kayak Superman. Oh dia pinter, wah mas ini pinter makannya. Ketika anak-anak dipuji, wah dia semangat untuk makan. Itu anak-anak. Nah, apakah kita orang dewasa, apa perlu diperlakukan seperti itu?
Jadi aneh kalau kita untuk makan aja perlu dipuji. Wah, Pak Bambang ini hebat, makanya supaya saya bisa mau makan. Enggak begitu. Maka ciri kedewasaan adalah sudah tidak lagi membutuhkan pujian. Bukan tidak lagi bergantung kepada hormat dari manusia. Tetapi yang sangat menarik justru ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka orang-orang yang berpengetahuan, mereka orang yang berkedudukan. Ternyata itu tidak menjamin mereka menjadi dewasa. Kenapa? Ternyata mereka masih butuh pujian. Mereka senang dipuji, dihormati kayak anak kecil, saudara. Dan ketika itu tidak didapat, mereka menjadi iri hati, marah. Ketika melihat Tuhan Yesus pengikutnya semakin banyak, mereka merasa tersaingi, mereka benci dengan Tuhan Yesus. Itu anak kecil. Walaupun ahli Taurat pejabat ini memiliki pengetahuan Taurat luar biasa, ternyata tidak menjamin mereka menjadi dewasa. Karena apa? Karena fokus kepada dirinya sendiri. Justru Tuhan Yesus untuk menasihati kita bagaimana untuk menjadi dewasa, yaitu rendah hati. Rendah hati atau melayani, bukan dilayani. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh. Siapa dia? Dia adalah Allah. Harusnya dilayani. Tetapi dia datang ke dalam dunia menjadi manusia untuk melayani. Tidak hanya menjadi manusia, tetapi manusia yang melayani. Itu kedewasaan yang luar biasa. Dia tidak lagi memikirkan dirinya, tetapi yang dipikirkan orang lain. Yang dipikirkan bagaimana dia berbuat baik untuk orang lain. Menyelamatkan orang lain, bukan berpikir untuk dirinya. Kenapa? Dia sudah selesai dengan dirinya. Itu ciri kedewasaan. Sudah selesai dengan dirinya. Dia tidak lagi tergantung pujian, tidak lagi tergantung dari hormat, tidak tergantung dari status, harga diri, tidak. Itu semua baginya sudah tidak ada artinya. Baginya yang berarti adalah berarti bagi orang lain. Berarti bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang. Itu ciri kedewasaan. Dan itu hanya bisa dilakukan ketika kita memiliki kerendahan hati. Ketika kita memiliki kerendahan hati, maka kita akan siap untuk melayani. Siap untuk menjadi berkat bagi orang lain. Karena kita tidak lagi berpikir kepada diri kita sendiri, tetapi kita berpikir kepada orang lain. Tidak seperti anak kecil yang masih egois, yang masih ingin dipuji, masih ingin diperhatikan. Tidak, justru kita memperhatikan, melayani orang lain. Dan itu hanya bisa dilakukan ketika kita memiliki kerendahan hati. Nah, itulah ketiga hal pesan Tuhan Yesus untuk membuat kita menjadi dewasa, yaitu fokus kepada firman Tuhan, bukan perbuatan mereka. Turuti ajaran mereka, bukan perbuatan mereka. Yang kedua, fokus kepada Tuhan. Apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan. Fokus untuk Tuhan. Kalau kita untuk manusia pasti kita kecewa. Oh, saya sudah begini, ternyata responnya begini. Kita menjadi kecewa. Dan itu tidak akan pernah membuat kita menjadi dewasa. Yang kedua adalah fokus untuk Tuhan. Dan yang ketiga, rendah hati. Ketika kita memiliki kerendahan hati, kita sudah tidak lagi bergantung dari pujian, hormat, atau apapun dari orang lain. Dipuji atau tidak itu tidak ngaruh dalam hidup kita. Dihormati atau tidak itu tidak lagi ngaruh. Kita akan tetap melakukan, melayani, memperhatikan orang lain. Sebagaimana Tuhan Yesus datang ke dalam dunia menjadi manusia, dan tidak hanya menjadi manusia, tetapi hamba, melayani. Dan beliau taat sampai mati. Itulah kedewasaan dalam beriman, kedewasaan dalam beragama. Mari saudara dikasih Tuhan, kiranya firman Tuhan pada hari ini menggugah kita, mendorong kita untuk bertumbuh semakin dewasa. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Karena Engkau hadir bersama kami melalui firman Tuhan yang mengingatkan kami.
supaya kami menjadi dewasa dalam beriman, menjadi dewasa dalam beragama, menjadi dewasa dalam bergereja. Seringkali kami jatuh karena melihat perbuatan, kami menjadi kecewa. Seringkali kami jatuh menjadi marah karena tidak diperhatikan. Seringkali kami menjadi tinggi hati. Ampunilah kami, karena itu menjadi penghalang untuk menjadi dewasa. Dan justru itu merugikan pertumbuhan iman kami. Engkau memberikan nasihat kepada kami ya Tuhan, melalui firman-Mu, supaya kami fokus kepada firman Tuhan. Melakukan firman-Mu, bukan melihat perbuatan orang lain. Tetapi kami fokus kepada Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, biar kami kerjakan untuk Tuhan, karena Engkau Allah kami, Engkau Bapa kami, Engkau Rabi kami, Engkau pemimpin kami yang sejati. Dan biarlah Tuhan Roh Kudus menolong kami untuk senantiasa rendah hati. Karena siapakah kami ini Tuhan? Kami adalah umat-Mu yang telah Engkau tebus, yang telah Engkau selamatkan. Tidak ada lagi yang kami butuhkan karena Engkau telah memberikan semua bagi kami. Karena itu biarlah kami melayani sebagaimana Engkau melayani. Mengikuti teladan Tuhan, melayani bukan dilayani. Dengan demikian hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu ya Tuhan, berkatilah jemaat-Mu GKJ Semarang Barat. Siapapun yang mengikuti pemahaman Alkitab ini, kiranya firman Tuhan ini mengubah kehidupan kami semua, supaya semakin hari semakin dewasa, semakin berkenan kepada Tuhan, dan hidup kami menjadi berkat. Terpujilah Engkau ya Allah kekal sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami mohon. Amin.